Kisah Raja Tenkamenin, Raja Emas dari Ghana. Babi, anak dari matahari dan tanah emas. Di tengah padang savana Afrika Barat, matahari selalu memancarkan cahaya. Keemasan yang membelai rerumputan kering dan pepohonan akasia. Disinilah, di tanah kaya emas yang kelak dikenal dunia sebagai Kekaisaran Ghana, seorang anak lahir dari garis keturunan bangsawan Soninke. Ia dinamai Tenkamenin. Nama yang dalam bahasa setempat bermakna kekuatan dan kebijaksanaan. Sejak kecil, Tenkamenin tumbuh dalam istana Kombi Saleh, yang dikelilingi oleh tembok batu dan menara kayu tinggi. Namun meski lahir di tengah kemewahan, ia tidak dibesarkan dengan manja. Ibunya, seorang perempuan bijak yang juga penyair, sering membawanya duduk bersama rakyat jelata. "Kau bukan hanya anakku, kau adalah anak rakyat Ghana," begitu pesannya. Malam hari Tenkamenin belajar membaca bintang dari para dukun. Siang hari ia berlatih berkuda di padang savana, tubuhnya ditempa agar kelak sanggup memimpin pasukan. Namun yang paling ia sukai bukanlah pedang atau tombak, melainkan duduk di tepi pasar, mendengarkan cerita para pedagang asing. Orang-orang dari utara yang membawa garam, kain, dan kisah tentang negeri jauh. Maghrib, Kairo, bahkan Baghdad. Anak kecil itu menyerap semuanya. Ia belajar bahwa dunia luas dan Ghana adalah jantung dari dunia itu. Bab 2, takhta di tangan anak bijak. Saat ayahnya wafat pada tahun 1062, kesedihan meliputi seluruh negeri. Kombi Saleh dipenuhi asap dupa, gendang duka dipukul berhari-hari, dan rakyat menunggu siapa yang akan naik takhta. Tenkamenin, meski masih muda, sudah dikenal bijaksana. Maka dalam upacara sakral ia dinobatkan. Di hadapan ribuan orang, mahkota emas dengan hiasan batu gur diletakkan di kepalanya. Ia berdiri tegap, memegang tongkat kerajaan, lambang hukum dan keadilan. Sementara rakyat bersorak, menyebut namanya Tenkamenin. Tenkamenin! Sejak awal, ia tidak ingin menjadi raja yang jauh dari rakyat. Maka ia menciptakan kebiasaan baru, audiensi harian terbuka. Setiap pagi, ia duduk di bawah tenda berhias kain sutra, diapit prajurit dan penasihat. Siapapun boleh datang, bangsawan, pedagang, budak, atau gembala des, dan berbicara langsung pada sang raja. "Bagaimana aku bisa memerintah," katanya suatu kali, "jika aku tidak mendengar suara mereka yang kuperintah?" Bab 3, Sang Pemelihara Emas dan Garam. Kekaisaran Ghana adalah negeri emas. Dari tanah Wangara dan hutan selatan, emas mengalir tiada henti. Bongkahan emas sebesar kepala bayi diangkat dari bumi dan dikawal prajurit. Namun Tenkamenin menerapkan hukum keras. Tidak ada rakyat yang boleh memiliki emas batangan besar. Semua emas itu hanya milik kerajaan. Rakyat boleh berdagang dengan serbuk emas, tetapi emas murni hanya boleh berada di tangan istana. Inilah yang membuat Ghana kaya raya. Pedagang Arab dari Tagaza membawa garam, barang berharga lebih dari emas di gurun. Mereka menukar garam dengan emas Ghana. Pajak dikenakan atas setiap karavan masuk.